Bagi warga Sumatera Utara, Suraji bukan sembarang orang. Ia yang biasa akrab disapa Dukun AS adalah tersangka pembunuhan berantai dengan korban tewas sebanyak 42 orang. Semua korbannya adalah perempuan. Aksi keji itu ia lakukan dalam kurun waktu 1986 sampai dengan tahun 1994 di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Motif pembunuhan didasari klaim Suraji atas wangsit dari mendiang ayah yang memerintahkannya untuk membunuh 70 perempuan agar jadi sakti mandraguna. Penampilan Dukun AS tak terlihat kontroversial. Ia kurus, jangkung, dan orang-orang mungkin lebih mengira ia sebagai pegawai kelurahan dibanding seorang kriminal. Suraji dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartik. Sang ayah yang berprofesi sebagai dukun meninggal kala ia baru berusia 7 bulan. Masa kecilnya hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, bermain dan berlarian di ladang. Di lingkungan tempatnya bermukim, Suraji lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Nama yang disematkan karena ketika kecil ia pernah terjebur sumur dan selamat. Sementara nama Kelewang didapat karena dia sering mencuri lembu dan kemana-mana selalu membawa kelewang. Menurut pengakuan Sartik, ibunya, selain bermain di ladang, Suraji juga tertarik mempelajari ilmu dukun sejak umur 12 tahun lewat buku-buku peninggalan sang ayah. Hidup Suraji berubah 180 derajat saat ia memutuskan untuk berpoligami. Tak tanggung-tanggung, menurut Sartik, Suraji menikahi 2 perempuan sekaligus yang semuanya masih punya pertalian saudara dengan istri pertamanya, Tumini. Suraji menikah lagi dengan alasan ingin punya anak perempuan, sesuatu yang tidak didapatkannya bersama Tumini. Sebenarnya ibunya Suraji setuju atas keinginan Suraji menikah lagi. Tapi bukan kepalang terkejutnya ketika ibunya mengetahui bahwa wanita yang hendak dinikahi Suraji adalah adik iparnya sendiri alias adik kandung Tumini. Suraji tidak hanya menikahi 1 adik Tumini, namun 2 adiknya, yakni Tuminah dan Ngatia. Semua orang tahu bahwa itu perbuatan tidak benar. Suraji tidak peduli. Dia bahkan mengajak 3 wanita bersaudara itu tinggal satu atap. Karena ibunya terus-menerus menentang, Suraji pun mengusir ibu kandungnya dari rumah. Pada saat bersamaan, Suraji kian getol menyelami lautan Klenik. Ia mengaku bahwa dalam mimpinya, sang ayah kerap datang dan mengajarinya berbagai ilmu kesaktian. Terlepas apakah Suraji benar-benar sakti atau tidak, masyarakat setempat menganggap dirinya orang pintar alias dukun. Di rumahnya, Suraji melayani bermacam jenis jasa, mulai dari mengobati orang sakit hingga pasang susuk. Panggilan datuk pun disematkan padanya. Tidak sedikit orang yang mendatangi rumah Suraji untuk meminta pertolongan, baik berobat karena sakit, pasang susuk agar terlihat cantik, memikat suami agar tidak tergoda wanita lain, atau hal tahayul lainnya. Pada suatu malam, Suraji bimbang. Pasalnya mendiang sang ayah kembali datang di mimpinya.
Dalam pertemuan itu, sang ayah berpesan, jika ia ingin ilmunya semakin sakti dan bisa memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar, ia harus mengorbankan setidaknya 70 nyawa perempuan. Setelah lama-lama menimbang, Suraji akhirnya melaksanakan petuah sang ayah. Maka diburulah sejumlah perempuan untuk ditumbalkan. Di antara sekian banyak perempuan yang menjadi korban, ada kesaksian dari seorang perempuan yang berhasil lolos dari Suraji atau dukun AS. Pada suatu hari, Yanti bertemu temannya yang terlihat cantik dan segar. Sang teman bercerita, dia merasa lebih percaya diri setelah mendapat bantuan seorang dukun sakti bernama Ahmad Suraji atau dukun AS. Yanti pun tergoda. Yanti yang saat itu juga ingin terlihat lebih cantik dan segar, akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran dari temannya untuk mendatangi dukun AS. Hingga pada suatu siang, dia mendatangi kediaman Suraji. Awalnya biasa saja, layaknya berkonsultasi dengan kebanyakan dukun. Yanti mulai dibacakan mantra dan disuruh meminum air putih yang sudah diludahi Suraji. Untuk ritual selanjutnya, Yanti diharuskan bertemu Suraji lagi pada malam hari di perbatasan desa. Karena tidak curiga, Yanti mengiyakan ajakan dari Suraji. Dalam pertemuan itu, Yanti diajak ke sebuah ladang tebu di belakang rumah. Suasananya betul-betul sepi dan gelap. Yanti sempat bertanya dalam hati kecilnya, ritual apa yang mesti dilakukan malam-malam begini? Tapi karena Yanti telah berniat mengikuti ritual ini dengan seksama supaya bisa mendapatkan wajah yang cantik mempesona, maka Yanti pun tetap sabar mengikuti proses ritual tersebut. Tak lama kemudian, dukun AS pun mendatangi Yanti yang pada saat itu telah menunggu lebih dulu. Dukun AS pun berkata pada Yanti, kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik dan lancar rezeki, kamu mesti mengikuti ritual ini. Semua pasienku melakukannya. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada mereka, jawab Suraji. Mendengar hal ini, Yanti pun pasrah. Sesampainya di tempat yang lebih lapang, Suraji meletakkan sebuah karung dan menghamparkan tikar kecil. Yanti kemudian diminta melepas seluruh pakaiannya. Semula Yanti ragu-ragu, tapi karena hasrat untuk terlihat cantik dan lancar rezekinya sangat besar, dia mematuhi seluruh perintah Suraji. Yanti melepas semua pakaiannya satu persatu, dari baju atasan hingga celana. Hingga kemudian Yanti telanjang bulat di tengah kebun tebu yang gelap dan dingin itu. Dukun AS pun mulai membacakan mantra-mantra. Dari dalam karung, Suraji kemudian mengeluarkan sekop dan peralatan lainnya. Suraji pun membuat sebuah lubang galian kecil. Menurut pengakuan dukun AS, galian lubang tanah ini untuk ritual yang sempurna. Yanti meski dikubur di lubang sampai sebatas leher. Istilahnya, Yanti diminta melakukan topo pendem atau bertapa dengan mengubur diri. Pada saat inilah Yanti mulai curiga, namun Suraji bisa meyakinkannya kembali. Yanti pun kembali menuruti kemauan dari Suraji.
Hingga pada suatu momen, tiba-tiba Suraji membekap kencang Yanti. Secara refleks Yanti melawan karena mengira akan diperkosa. Suraji berhasil didorongnya hingga terjungkal ke lubang galian. Begitu tubuhnya bebas, Yanti memakai pakaian sekadarnya dan melarikan diri. Malam itu, Yanti pulang dengan tubuh perih karena gesekan batang-batang tebu dengan pakaian sekadarnya. Meski begitu, Yanti tidak menceritakan kasus ini kepada siapapun. Aksi brutal Dukun AS mulai terendus di tahun 1997. Aparat Polsek Sunggal menemukan 42 rangka manusia di ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rata-rata korban berumur 13-27 tahun. Penemuan tersebut berangkat dari informasi seorang pemuda lokal yang tanpa sengaja mendapati mayat tanpa busana di ladang tebu. Korban bernama Sri Kemaladewi. Awalnya polisi mengira pelaku pembunuhan adalah suami Dewi sendiri. Sebab menurut keterangan warga, keduanya sempat terlibat pertengkaran pada malam sebelum Dewi menghilang. Akhirnya seorang warga bernama Andreas mengaku pernah mengantarkan Dewi ke rumah Suraji guna melakukan konsultasi. Polisi lantas menindaklanjuti keterangan Andreas. Datanglah mereka ke rumah Suraji. Saat ditanya polisi, Suraji mengaku Dewi memang mengunjungi rumahnya. Namun terang dari Suraji, Dewi pulang selepas maghrib. Pengusutan kasus sempat terhenti karena bukti-bukti yang ditemukan tidak cukup. Tapi polisi tidak kehilangan akal. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil pendalaman ditemukan satu benang merah bahwa sebagian besar korban adalah pasien dari Suraji. Temuan tersebut mendorong polisi untuk kembali mendatangi rumah Dukun AS. Satu persatu sudut rumah disisir secara seksama. Akhirnya polisi menemukan beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti itulah yang membuat Suraji ditangkap. Dalam proses interogasi, Suraji mengaku bahwa ia yang membunuh Dewi dan 41 perempuan lainnya demi memperoleh ilmu sakti. Tidak cuma menghabisi nyawa, Suraji juga menyikat barang-barang berharga milik korban. Kehidupan penjara turut mengubah perilaku Dukun AS. Dukun AS telah bertobat dan membuang semua ilmu kebatinan yang dimilikinya selama di tahanan. Dukun AS diberi penjelasan dari segi agama bahwa ilmunya tersebut dapat mempersulit dirinya ketika dijemput ajal nanti. Nasihat tersebut diterima Dukun AS sehingga terpidana mati itu segera membuang ilmu kebatinan yang dimilikinya. Sejak membuang klinik-kliniknya, Dukun AS rajin mengikuti pengajian yang diselenggarakan 2 kali sebulan di LP kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Selama dalam tahanan, banyak laporan dari petugas lapas tentang perubahan pada Dukun AS. Jika napi-napi lain langsung keluar musola setelah sholat, Dukun AS akan berdiam diri untuk berzikir dalam waktu yang cukup lama. Di tengah pertaubatannya itu, Dukun AS sempat merasa tertekan setelah mengetahui rencana Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang akan melaksanakan eksekusi mati terhadap dirinya. Kabar tersebut membuat Dukun AS stres.
mengingat ia masih mengharap diberi gerasi oleh presiden, sebab dukun AS sudah memperlihatkan perubahan baik dalam penjara. Setelah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang, kuasa hukum dukun AS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 3 tahun kemudian, dan upaya kasasi itu pun ditolak. Pada tahun 2004, dibantu Lembaga Bantuan Hukum Medan, dukun AS melayangkan gerasi ke presiden. Hasilnya, gerasi pun ditolak pada tanggal 27 Desember 2007. Beberapa minggu kemudian, tim kuasa hukum dukun AS lagi-lagi mengajukan gerasi. Upaya ini gagal membuahkan hasil. Gerasi dukun AS dikembalikan karena dianggap belum memenuhi masa 2 tahun dari gerasi pertama. Penolakan itu membuat kuasa hukum dukun AS bertanya-tanya. Menurut mereka, ada kejanggalan sebab penolakan gerasi seharusnya dikeluarkan melalui keputusan presiden sebagaimana gerasi yang pertama, bukan lewat sekretariat negara. Upaya hukum yang diajukan tim dukun AS pada akhirnya sia-sia. Pada tanggal 10 Juli 2008, 3 peluru dari Brigadir Mobil atau Brimob Polda Sumatera Utara menembus dadanya. Dukun AS tewas di tempat. Atas permintaan keluarga, jenazahnya langsung dikebumikan keesokan harinya. Kendati sudah dieksekusi mati, penolakan terhadap dukun AS masih terus kencang. Warga desa Seisemayang, tempat tinggal dukun AS, tidak terima apabila dukun AS dikuburkan di desa mereka. Salah satunya diutarakan oleh Ana, ibu dari korban Suraji yang bernama Dewi. Ana menegaskan keluarganya tak akan ikhlas melihat kuburan dukun AS bersanding dengan makam putrinya. Jika memang harus dikuburkan di desa itu, warga meminta agar jenazah dukun AS tidak dikuburkan di TPU, tapi mengharap agar dikuburkan saja di depan rumahnya dan tidak di pekuburan umum. Keluarga korban dukun AS merasa penderitaan mereka terlalu berat, sehingga membuat mereka tidak terima jika jenazah dukun AS dikuburkan di desa tersebut. Dukun AS pernah mengatakan, sihir hitam datang dari Tuhan. Aku tidak memilikinya lagi. Aku telah bertobat. Kuharap aku punya kesempatan untuk hidup. Namun, peluru terlanjur menembus tubuhnya.